Ya, selamat pagi siswa SMP SMA Sekolah Basic. Bapak menyapa dari siswa Joshua sampai dengan Abraham. Shalom buat kita semua. Saya mengajak kita untuk memasuki ibadah worship kita. Kita awali dengan pujian Selamat Pagi Bapak. Semuanya bernyanyi ya. Kita sapa Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Atas anugerah-Mu semalam tak berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Allah kami yang berada di dalam kerajaan surga,
kami tidak henti-hentinya mengungkapkan syukur kami kehadirat-Mu, atas perlindungan-Mu, penjagaanmu, hingga kami tidak kurang sesuatu apapun. Engkau telah berikan kesehatan yang prima buat kami dapat melangsungkan berbagai hal. Dan di saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, memuliakan-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau hadir di dalam ibadah kami dari awal sampai akhir dari ibadah ini. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu, Kau pimpin kami dimengerti dengan firman-firman yang nantinya akan disampaikan oleh hamba-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kehadirat-Mu. Amin. Bapak mengajak kita kembali dalam pujian di mana Allah begitu pedulinya terhadap seluruh perkara yang kita hadapi. Allah peduli.
Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, satu lagu lagi kita pujikan bahwa Yesus sesungguhnya tidak jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa. Kita bernyanyi. Kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Shalom bagi kita semua. Ya, kita bersyukur ya, kita masih
bisa beribadah kepada Tuhan meskipun di dalam situasi yang kita tahu kita sedang menghadapi COVID-19. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau masih memelihara hidup kami, masih memberikan kepada kami kesehatan dan nafas hidup sampai hari ini. Dan saat ini Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu, kiranya Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu dengan segala kelemahan dan kekurangannya, bahkan dengan segala persiapan yang dilakukan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja, mengurapi dan memakai beliau ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, sehingga kami yang mendengarkan firman Tuhan, maupun hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak teacher, ya saat ini tema dari worship kita adalah indahnya pengampunan. Ya, indahnya pengampunan dan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Oke, sedemikian jauh perenungan pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Meskipun perikop pasal 45 ini adalah ayat yang sangat panjang, tapi kita hanya membaca dari ayat 1 sampai ayat 8. Anak-anak teacher yang terkasih, ya, anak-anak teacher yang terkasih, atau juga Bapak Ibu sekalian, karena mungkin ada di antara orang tua yang melihat video kita ya, video worship kita. Nah, sebagai pendahuluan, coba kita mengingat pernah nggak di dalam relasi kita dengan sesama, kita pernah mengalami yang namanya luka batin. Dan karena luka batin ini kita mengalami trauma atau sakit hati, sedih, marah, kecewa, benci, bahkan mungkin sampai akar pahit, dan pada akhirnya berujung dendam. Atau mungkin juga sampai saat ini perasaan itu masih ada sampai saat ini. Mungkin di antara kita pernah mengalami perasaan ini. Nah, siapa yang menyebabkannya? Kenapa kita pernah merasakan yang namanya ini? Pernah merasakan yang namanya, kita
kita pernah merasakan yang namanya ini. Ya, ini. Siapa yang menyebabkan kita pernah merasakan ini? Nah, kalau kita jujur, kita pasti pernah mengalami dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Misalnya keluarga, papa, mama. Kalau kita sebagai anak, kita pernah merasa marah. Ya, kita pernah sakit hati sama orang tua kita. Kenapa? Mungkin kita pernah dipukulin. Ya, dimarah-marahin terus. Akhirnya kita sampai sekarang kita trauma. Ya. Atau mungkin yang anak-anak teacher yang remaja pernah punya kawan kompak atau mungkin pernah pacaran, diputusin, ya. Nah, atau mungkin bahkan juga diri sendiri, ya. Diri sendiri di mana kita memiliki konsep diri yang salah. Misalnya itu adalah minder. Ini minder. Meskipun kita memiliki konsep diri yang salah ini memang bisa saja terjadi karena pembentukan dari keluarga. Ketika konsep diri kita salah, maka dengan orang lain pun kita bisa memiliki relasi yang tidak baik. Ketika kita lihat orang lain lebih baik dari kita, lebih pintar, lebih hebat, kita merasa sedih, kita merasa kecewa, kita merasa sakit hati. Itu karena apa? Karena diri kita sendiri. Nah, kita yang di basic nih, ada nggak di antara anak-anak teacher ini yang pernah kecewa terhadap gurunya? Merasa dipermalukan sama gurunya. Ya, itu adalah contoh. Siapa yang pernah menyebabkan kita mengalami yang namanya luka batin ini, atau ini semua perasaan ini, ya. Nah, yang berikutnya adalah apa yang terjadi. Tadi sekalian teacher juga sudah menyampaikan apa yang terjadi. Ini, kita disakiti oleh orang-orang terdekat dengan kita. Yang mereka lakukan ini, ya, yang mereka lakukan ini, ya, yang mereka lakukan kepada kita dihianati, kita ditolak, dilecehkan, dianiaya, dibully. Ada yang pernah mengalami pembulian dari teman-teman satu kelas? Ya, ini ya, apa yang terjadi. Nah, kemudian kalau kita mengorek lebih dalam, maka tentu itu terjadinya di masa lalu. Nah, ini adalah pendahuluan, ya, yang akan teacher bukakan kepada kita. Kaitan masa lalu dengan sekarang itu ada kalau kita tidak lepas dari pergumulan, dari perasaan kita yang negatif tadi. Nah, ada satu video yang teacher mau kita lihat bersama, ya. Video ini mau menggambarkan seorang bapak yang pernah mengalami kekecewaan karena orang tuanya, dan sampai akhirnya relasi dia dengan orang lain menjadi rusak. Nah, coba anak-anak teacher sekalian lihat dulu video singkat berikut ini. This is R1. Hey, you 不大噶啊 I don't care. You have to pay for a car. What's your number? How can you drive? Wong is not a happy man. Tissue. 赢多 He's not really blind one. Boss, potong rumput. Hey, Lobo, answer go inside. And no one ever escapes his judgmental eye. I send you to school for what? To fail? Go study. Dinner late again. What kind of wife? Yes, Wong has issues. And he's never happy because he only sees things his way. Kejadian yang aneh di seluruh kawasan membakar. But one day, something strange happened. You'll never believe it. Wong gets a visit from his younger self. I know you. I know you did this. Whatever you want, I'm not interested. So, go away. Not until I show you something. Now, you're going to show me a... Just watch. You see this, uncle?
He lost his wife the night before. How I know? He never tell me. And this uncle, he never sell tissues for himself only. Him, that day is his daughter's birthday. Now, over. And boy, what he's going through, you had no idea. And the love of your life. Dinner late again. What kind of wife? Enough. Enough. One more video, please. Why are you reminding me of this? Why? Because we can be happy. And that can only happen when you reach out to others. Trust me. Boy? Boy? Huh? Yes, Pa. What are you doing? I'm watching anime. Can I see? Sure. Do you know? I'm also manga fan when I young. Really? Yeah. You? Manga? Ah, look at that. Ah Wong is actually smiling. All it took was a little step to reach out to others. So we've come to the end of this story with a message to share, and it's this. We're never truly free until we are free from our own judgment. And that can only happen when we open our hearts to those around us. Baiklah, anak-anak teacher, dari video yang baru saja kita lihat, ya, ada poin penting yang teacher mau sampaikan dari video tersebut, yaitu Bapak Ah Wong tadi itu yang kita lihat, ternyata dia pernah mengalami kepahitan waktu masa kecilnya. Dan ketika dia sudah menjadi dewasa, berkeluarga, dia selalu melihat orang lain memiliki kesalahan. Nah, ya, jadi hari ini kita mau belajar bagaimana indahnya pengampunan itu. How can I forgive when it hurts so much? Bagaimana saya bisa mengampuni ketika hal itu sangat menyakitkan? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yusuf. Tadi kita sudah membaca ayatnya, meskipun kita hanya membaca ayat 1 sampai 8, kita akan melihat ayat 1 sampai 15 hari ini. Nah, Yusuf itu adalah anak ke-11 dari berapa bersaudara? Ya, di sini kita lihat ya ada 12. Ya, ada 12. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dalam keluarganya Yakub itu memiliki 13 orang anak. Ya, 13 orang anak, dan ada satu perempuan yang paling kecil. Ya, ada satu perempuan. Tapi di dalam keturunan orang Yahudi, ya, perempuan itu tidak masuk di dalam silsilah. Nah, apa latar belakang yang bisa kita lihat dari Yusuf? Ini dia latar belakangnya. Adapun Yakub, dia diam di negeri penumpangan
ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Ya. Dan kemudian dikatakan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Kenapa? Ya, jadi kalau kita tahu Yakub ini dia punya 4 istri sebenarnya. Ya, dari keempat ini yang paling dia kasihi adalah Rahel. Dia bekerja kepada pamannya si Laban selama 7 tahun, tapi ternyata dikasih si Lea, kakaknya. Kemudian dia bekerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Ternyata Rahel itu mandul. Ya, sampai pada akhirnya Tuhan membukakan kandungan Rahel dan Rahel memiliki anak yaitu Yusuf dan Benyamin. Maka tidak heran kalau Yakub yang disebut Israel itu dia lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya yang lain. Dan kemudian tentu Benyamin. Nah, yang berikutnya ini lagi latar belakangnya. Coba kita lihat. Ya. Nah, kita melihat latar belakangnya di sini. Pada akhirnya saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf. Ya. Jubah yang indah dipakaikan oleh ayahnya, dikoyakkan, ya, dilumuri darah hewan, dan dia dibuang ke sumur. Pada akhirnya, daripada mati udah jual aja. Ya, saudara-saudaranya menjual dia. Nah, itu adalah latar belakang singkat yang bisa kita lihat, ya, bagaimana sosok Yusuf, sehingga ketika kita membaca Kejadian 45, itu satu perikop itu adalah bagaimana Yusuf mengampuni saudaranya. Nah, yang berikutnya ini dia. Ya, kalau kita mereview kehidupan Yusuf, maka kita bisa melihat, ya, bahwa Yusuf itu adalah anak ke-12 dari 13 bersaudara. Ya, dari 13 bersaudara karena ada satu perempuan. Kemudian dia disukai atau dikasihi ayahnya. Kemudian dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Oleh karena dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dijual menjadi budak, kemudian dituduh bersalah, dimasukkan ke dalam penjara. Jadi ada begitu banyak perkara, ada begitu banyak situasi di dalam Yusuf yang dia hadapi. Jadi tidak mudah dan tidak gampang ketika kita berbicara pengampunan. Ketika kita mengalami sesuatu hal di dalam hidup kita yang begitu menyakitkan, sangat sulit untuk dilupakan. Karena mengampuni tidak sama dengan melupakan. Kita tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi di dalam situasi yang demikian, Yusuf memiliki iman kepada Allah di dalam segala keadaan. Faithful to God in every circumstance. Kemudian dia diberkati oleh Allah di dalam setiap apapun yang dikerjakannya. Ya, dia tetap memiliki iman kepada Tuhan. Ketika dia menjadi budak, ya, dicobai oleh istri Potifar, tapi dia tetap berintegritas. Ya, dia takut akan Tuhan. Yang berikutnya, apa yang mau kita lihat? Nah, apa yang membuat Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya? Tadi kita sudah membaca ayat ini. Ayat 5, 6, 7, 8. Ya, ada huruf yang saya perbesar dan saya warnai. Ya, dikatakan di situ, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku. Ayatnya yang ke-7. Kemudian ayat yang ke-8. Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku. Nah, kesimpulan apa yang mau kita lihat dari sini? Yang pertama, Yusuf mengalami dan menerima kasih dan pemeliharaan Allah. Ya, apa yang membuat Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya? Karena Yusuf itu merasakan dan menerima kasih dan pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Yang kedua, Yusuf mengimani bahwa Allah
berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Jadi dia mengimani bahwa Allah itu berkuasa, Allah itu memegang kendali atas semua yang terjadi dalam hidupnya. Yang terakhir, Yusuf melihat situasi yang dialami dengan cara pandang Tuhan. Ya, jadi tidak self-centris, tidak berpusat kepada dirinya, tapi kepada Tuhan. Nah, inilah yang membuat akhirnya Yusuf bisa mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya. Ya. Nah, apa yang menjadi buah dari pengampunan yang diberikan oleh Yusuf? Kita bisa lihat relasi yang dipulihkan. Itu dari Kejadian 45 ayat 9 sampai 15. Jadi ketika kita berbicara pengampunan, maka buah yang paling utama adalah relasi yang dipulihkan. Ya. Bagaimana relasi yang dipulihkan ini? Nah, kalau kita membaca ayat-ayat ini, intinya adalah Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya untuk membawa bapaknya datang ke Mesir dan akan tinggal bersama dengan dia. Yusuf akan memelihara keluarganya dan mereka akan tinggal bersama, berada dekat bersama. Dan yang terakhir di ayat 15, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Ia menangis sambil memeluk mereka. Coba kita mengingat, pernahkah kita mengalami keretakan hubungan? Ya, terus kita katakan, aku udah mengampuni dia kok, tapi aku gak akan pernah bisa melihat dia. Itukah yang namanya mengampuni? Aku sudah mengampuni dia, tapi jangan harap aku akan kembali kepada dia. Itukah artinya yang namanya pengampunan? Ternyata tidak demikian. Buah dari pengampunan itu adalah relasi yang dipulihkan, adalah relasi yang kembali harmonis, ada kasih mesra, ada penerimaan. Ya, ini yang kita lihat, ada penerimaan. Itulah ketika kita mengatakan bahwa kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Nah, kita melihat dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa hubungannya perjanjian lama kitab Kejadian 45 dengan Roma 8 ayat 28? Karena Yusuf melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Makanya Yusuf bisa mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya. Bapak, Ibu, anak-anak teacher yang terkasih, apapun yang terjadi dalam hidup kita, bukan hanya yang baik, tapi yang buruk sekalipun, ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengatakan bahwa aku adalah anak Tuhan, bahwa aku adalah orang yang dipanggil oleh Allah, orang pilihan Allah, maka ayat ini berlaku kepada kita. Maka kita bisa berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Ya. Waktu kita baca tadi, Yusuf mengatakan bahwa karena Allah yang menyuruh, Ketika kita merenungkan itu, jangan sampai kita memiliki konsep Allah yang salah. Kita berpikir berarti Allah dong yang membuat Yusuf ini akhirnya menjadi budak. Allah dong yang membuat Yusuf ini masuk ke dalam penjara. Allah dong yang membuat Yusuf ini akhirnya dijual oleh saudara-saudaranya. Tidak demikian. Tidak pernah segala sesuatu yang buruk, yang jahat, atau musibah yang menimpa kita, itu semua berasal daripada Allah. Ya, contoh COVID-19. Jangan sampai diantara kita berpikir, ini nih COVID-19 ini karena Tuhan ini. Tuhanlah yang membuat ini semua terjadi. Karena Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Itu konsep Allah yang salah. Segala sesuatu, penderitaan, sakit penyakit, musibah, duka cita yang kita alami itu semua bermula
karena kita berdosa. Itulah akibat yang muncul dari dosa manusia. Ketika kita berdosa, maka akibatnya harus kita tanggung. Manusia akan mengalami penderitaan. Manusia akan mengalami sakit penyakit. Manusia akan mengalami yang namanya kematian. Nah, itu makanya kenapa Yusuf bisa melihat bahwa apa yang terjadi di dalam hidupnya ada Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Ya, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, bagaimana caranya ini ya? Bagaimana hal yang buruk sekali terjadi dalam hidupku, aku bisa mengatakan bahwa itu menjadi kebaikan bagiku. Kata kuncinya di sini adalah bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Contoh tadi seperti Yusuf. Ya. Yusuf menerima kasih dan pemeliharaan Tuhan. Yusuf mengimani Allah berdaulat atas segala sesuatu. Ya, Yusuf melihat dengan iman, melihat dengan cara pandang Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf adalah orang yang mengasihi Allah. Yusuf adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Roma 8 ayat 28 ini bisa kita terima jikalau saya, anak-anak teacher, rekan-rekan guru, bapak, ibu sekalian, orang tua kami, ketika kita mengalami hal yang pahit dalam hidup ini, ketika kita mengalami kekecewaan, kemarahan, trauma, benci, sakit hati, kita bisa bersyukur untuk itu semua dan melihat semua mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Melewati semua proses itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sesuai dengan rencana Allah. Kalau begitu, pertanyaannya adalah, apa rencana Allah? Ketika kita berbicara rencana itu adalah sesuatu yang dilakukan sebelum segala sesuatu kita kerjakan. Ya, planning. Hari ini planningnya apa? Hari ini sebelum kita belajar, kita sudah ada roster. Ya, roster itu adalah rencana yang akan kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Worship, setelah worship pelajaran apa? Ada planning. Apa rencana Allah? Rencana Allah itu ini. Ya, ini penting. Kenapa? Supaya kita mengerti siapakah orang yang terpanggil di dalam rencana Allah. Rencana Allah, tadi saya sudah katakan, berbicara rencana sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu kita kerjakan, kita sudah buat nih, ini yang mau saya kerjakan. Maka rencana Allah adalah sebab di dalam dia itu di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi, rencana Allah itu sebelum segala sesuatu ada di muka bumi ini, Allah sudah menetapkan, Allah sudah memilih untuk memanggil kita masuk ke dalam rencana Allah. Tujuannya apa? Supaya kita kudus, tidak bercacat di hadapannya. Jadi Allah punya rencana untuk memilih kita sebagai umat pilihannya. Supaya apa? Supaya ketika kita menjadi umat pilihannya, kita memiliki hidup yang kudus, hidup yang benar, hidup yang tidak bercacat di hadapannya. Ini ada di dalam diri Yusuf. Ya. Ini ada di dalam diri Yusuf. Kita ingat ketika Yusuf dicobai oleh istri Potifar, ya, untuk melakukan perzinahan, Yusuf lari. Ya, pada akhirnya dia difitnah, dituduh, dan dia masuk ke dalam penjara. Harus ada yang membedakan kita dengan orang lain. Kalau kita benar ada di dalam rencana Allah, kalau kita benar kita adalah umat pilihan Tuhan, dipanggil oleh Allah, tujuannya supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya. Kemudian, di dalam kasih, Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Allah telah menentukan kita dari semula. Di dalam apa? Di dalam kasih Kristus. Ya. Ini penting sekali. Bagaimana kita mengkaitkan peristiwa yang dialami oleh Yusuf
dengan rencana Allah di dalam hidup kita masing-masing. Ya, rencana Allah itu apa? Rencana Allah adalah keselamatan. Ketika Yusuf memilih dan memakai Allah, Allah punya rencana untuk menyelamatkan umat Israel dari apa? Dari kelaparan. Dan pada akhirnya bangsa Israel, tadi kita baca, akan ada kelaparan, tidak akan ada yang namanya tidak akan ada yang namanya tanaman selama 5 tahun. Bayangkan selama 5 tahun. Kita tidak tahu corona ini sampai berapa tahun. Kita tidak tahu sampai berapa lama ini COVID-19. Kita tidak tahu. Ya. Allah bekerja mendatangkan segala sesuatu yang baik bagi kita meskipun kita melihat itu tidak baik. Ya. Kita selalu melihat dengan sudut pandang kita. Papa mama selalu marah sama aku. Guruku selalu marah sama aku. Selalu kita lihat dengan cara pandang yang salah. Mungkin orang tua kita salah, mungkin juga guru kita salah, mungkin juga kita salah. Tapi ketika kita melihat Allah, ketika kita percaya bahwa orang-orang yang dihantarkan Tuhan dekat dengan kita untuk kita merasakan kesedihan, kemarahan, kebencian, sebenarnya Tuhan sedang mau membentuk kita untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk rendah hati. Kenapa? Karena kita pun orang berdosa. Nah, inilah rencana Allah. Ya. Kalau tadi Roma 8 ayatnya yang ke-28, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Ketika kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Allah, tapi yang ada di dalam hati kita selalu kepahitan, kemarahan, selalu yang negatif, selalu yang buruk, sebenarnya kita bukan orang yang mengasihi Tuhan. Dan orang yang terpanggil di dalam rencana Allah adalah ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya. Nah, di dalam Kristus kita dikasihi, diterima dan diampuni. Pengampunan yang sejati digenapi di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Jadi kalau tadi kita melihat video tadi itu yang diputar tadi, itu mau menunjukkan ada seorang bapak yang bernama Ahwong. Ternyata dari kecilnya dia pernah mengalami kekecewaan karena papanya. Semua orang ditengoknya salah. Ya. Tapi akhirnya di video itu memang dia akhirnya berubah. Tapi di dalam kekristenan kita hanya bisa mengalami pengampunan yang sejati kita menerima pengorbanan Yesus Kristus. Ya. Pengampunan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada manusia mengampuni tapi pengampunannya tidak sempurna. Ya, ketika kita mengampuni selalu kita katakan, oke, aku mengampuni, tapi sebenarnya kita tidak pernah bisa berelasi lagi dengan baik terhadap orang yang telah menyakiti kita. Tapi Yesus tidak demikian. Ya, ini kita tahu kisah ini. Kira-kira ini kisahnya ceritanya tentang apa? Ya, ini. Ya, kisah ini menggambarkan ya cerita yang ada di kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 10 dan 11. Ada seorang perempuan ditangkap basah oleh orang-orang Farisi, dibikin di tengah orang banyak, dan mereka mencoba Yesus. Yang intinya mereka mau mengatakan perempuan ini berzina harus dilempari pakai batu sesuai hukum Musa sampai mati. Kemudian Yesus berkata, demikian. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah ada seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Anak-anak teacher yang terkasih, pengampunan yang sejati itu dari Tuhan. Kenapa? Karena Yesus yang tidak berdosa menanggung segala dosa kita untuk kita diampuni, dibebaskan dari hukuman. Coba bayangkan kalau kita melakukan suatu kejahatan yang sangat besar, sangat fatal, sangat mengerikan. Ya, coba bayangkan kalau kita pernah melakukan suatu kesalahan yang begitu besar,
begitu fatal, begitu kejam. Tapi Yesus bilang, aku mengasihimu, aku mengampunimu, aku tidak menghukum engkau. Kira-kira gimana yang kita rasakan? Kita akan merasakan sesuatu yang baru di dalam hati kita. Ada orang yang membebaskan kita dari hukuman. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Allah murka karena kita semua manusia yang berdosa. Harusnya kita menanggung dosa kita, menanggung hukuman atas dosa kita. Tetapi kita dibebaskan. Karena apa? Karena Yesus. Yesus mengampuni kita. Yesus mengorbankan dirinya bagimu dan bagi teacher, bagi kita semua. Yang berikutnya adalah, belum ini, itu adalah quotes, kutipan. Bagimu, bagi teacher, Yesus mengampuni kita. Pengampunan yang sejati hanya di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah mungkin memberikan pengampunan kepada orang lain kalau kita belum memiliki pengampunan yang sejati. Bagaimana kita bisa mengatakan aku mengampunimu, aku tidak menghukummu kalau kita belum pernah merasakan, mengalami aku berdosa, aku melakukan kesalahan, harusnya aku mati, harusnya aku menanggung hukuman, tapi aku dibebaskan. Dan bukan hanya dibebaskan dari dosa, diselamatkan, dijamin bahwa kita tidak akan dihukum. Atas apa? Atas upah dosa, yaitu maut. Maut. Kematian kekal selama-lamanya. Kalau ada orang lain yang mengasihi kita, yang mengasihi kita dengan luar biasa, terus orang tersebut mau rela mati bagi kita, itu hanya sebatas sampai di bumi. Kenapa kasih Yesus itu yang sempurna? Karena kasih Yesus yang sempurna itu menyelamatkan kita, bukan hanya dari dosa, bukan hanya ketika kita hidup di dunia, tapi nanti sampai masuk surga. Masuk surga. Tidak ada kasih di dunia ini seperti kasih Yesus. Orang tua kita mengasihi kita, iya, tapi kasih Yesus lebih besar daripada itu. Teman kita mengasihi kita, iya, tapi kasih Yesus lebih besar daripada kasih teman kita. Itu makanya kenapa Allah menuntut kita mengutamakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan buah dari situ adalah kita bisa memberikan pengampunan. Ini adalah kutipan, quotes, Pengampunan itu bukan sesuatu yang kita lakukan karena orang lain yang bersalah kepada kita. Tetapi kita melakukannya karena untuk diri kita sendiri, supaya kita lebih baik dan kita bisa melangkah maju ke depan. Setiap orang yang tidak bisa melepaskan pengampunan, engkau sedang hidup di masa lalumu, meskipun kita hidup di masa sekarang. Ini dia. Yang berikutnya adalah, kita tiba di akhir renungan kita. Apa aplikasi yang mau kita lakukan? Yang pertama, menyadari kita manusia berdosa dan membutuhkan pengampunan Kristus. Kita manusia berdosa dan membutuhkan pengampunan Kristus. Yang berikutnya, kalau kita menyadari kita membutuhkan pengampunan Kristus, kita harus merespon kasih Kristus di dalam hidup kita. Kristus mengasihi dan mengampuni kita. Mari kita percaya menerima Dia. Setelah kita percaya dan menerima Dia, mari kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan yang terakhir adalah, mari kita bertumbuh secara pribadi, terus menerus semakin menyerupai kasih Kristus, semakin menyerupai Kristus di dalam kasih dan pengampunan. Ada begitu banyak orang percaya saat ini mengaku sudah lahir baru, tapi sebenarnya belum bertumbuh. Kenapa? Dia masih terus menyimpan sakit hati, dia masih terus menyimpan dendam, dia masih terus menyimpan kepahitan, dia masih terus hidup dengan kekecewaan. Ini renungan yang bisa teacher bagikan kepada kita semua. Kiranya kita belajar dari tokoh Yusuf untuk bisa melepaskan pengampunan, untuk bisa menerima orang yang bersalah kepada kita dengan pondasi, dengan landasan, dengan dasar, yaitu kasih Kristus. Kasih dan pengampunan Kristuslah
yang mendorong kita bisa melakukan seperti apa yang Yusuf lakukan kepada saudara-saudaranya. Demikian renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami, hari lepas hari. Terpujilah Engkau Bapa, dengarkanlah doa kami, dan selesai worship ini, anak-anak akan melanjutkan pembelajaran mereka. Berkatilah mereka, berkatilah guru-guru mereka, supaya kami bertanggung jawab dengan tugas kami masing-masing. Kiranya Allah menolong kami mengerjakan segala sesuatu tanggung jawab kami dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Teacher Jojor yang sudah menaburkan firman Tuhan buat kita sekalian. Kita akan menutup ibadah sebelumnya dengan pujian dan nantinya ditutup dengan doa. Kita bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku
akan mengakhiri dan menutup ibadah kita. Kita tutup di dalam doa, mari kita berdoa. Kembali ke hadirat-Mu ya Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Kami sudah menjalani ibadah worship kami. Kiranya firman yang sama-sama sudah kami terima ini dapat menjadi bekal kami, menjadi kekuatan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kiranya Bapa senantiasa menyertai kami di dalam kami melangkah kehidupan ini. Begitu banyak pergumulan yang kami jalani. Engkau senantiasa setia untuk memandu kami, memimpin kami. Ajar kami terus untuk seturut kepada kehendak-Mu. Kami tutup ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.